Di tahun 2025 ini, Donald Trump balik membuat heboh seluruh dunia dengan kebijakan tarifnya. Banyak yang penasaran, tujuan tiba-tiba adanya tarif ini sebenarnya buat apa sih? Kenapa saham dan kripto malah jadi berdarah-darah? Kalau lo penasaran ngeliat hubungan antara kebijakan geopolitik dan peluang di dunia kripto, lo wajib nonton video ini sampai habis. Yang pertama itu, apa sih Trump tarif? Trump tarif adalah kebijakan ekonomi proteksionis ya untuk melindungi AS, di mana pemerintah Amerika Serikat ini mengenakan pajak tambahan pada barang-barang impor dari negara lain, terutama China, Meksiko, dan juga negara berkembang lain yang punya neraca dagang surplus terhadap AS. Ibaratnya, Amerika ini cukup iri karena negara lain profit saat ekspor barang masuk ke dalam Amerika itu sendiri. Tujuannya sederhana, membuat barang impor menjadi lebih mahal, supaya konsumen Amerika Serikat lebih memilih barang buatan lokal. Misalnya, kalau sepeda buatan China dikenain tarif 25%, maka harga di pasaran Amerika jadi jauh lebih mahal dibandingkan sepeda buatan lokal yang nggak kena pajak tarif Trump. Akibatnya, karena produk impor jauh lebih mahal dari produk yang dibuat di dalam negeri, perusahaan lokal di Amerika cukup diuntungkan. Trump pertama kali memperkenalkan kebijakan ini saat menjabat sebagai presiden tahun 2018, dan sekarang di tahun 2025 kebijakan tersebut kembali jadi senjata utama dalam kampanye dan strategi ekonominya. Kenapa tarif ini diberlakukan? Menurut Trump sama para pendukungnya, tarif ini adalah bentuk perlawanan terhadap perdagangan tidak adil yang katanya dilakukan oleh negara lain. Mereka percaya bahwa negara-negara seperti China telah mencuri lapangan pekerjaan dari warga Amerika dengan menjual produk murah ke Amerika. Secara nggak langsung barang impor ini ngebunuh pelan-pelan produksi dalam negeri, dan jadinya si Amerika ini lebih ketergantungan ke negara lain buat impor produknya. Tarif dianggap sebagai cara cepat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang di dalam negeri, bukan di luar negeri ya. Selain itu, tarif juga digunakan sebagai alat negosiasi dalam perang dagang untuk menekan negara lain agar setuju terhadap persyaratan dagang yang lebih adil versinya si Amerika ini. Ada nggak sih solusi lain selain tarif? Sebenarnya sih tarif itu bukan satu-satunya jalan. Diplomasi ekonomi, renegosiasi perjanjian dagang, hingga pemberian subsidi pada sektor-sektor strategis bisa jadi alternatif. Misalnya, pemerintah bisa memberikan insentif untuk perusahaan teknologi atau otomotif agar tetap produksi di Amerika Serikat. Namun, tarif dianggap sebagai solusi yang paling singkat, langsung terasa dampaknya. Dalam dunia politik, keputusan yang cepat menunjukkan ketegasan, dan itu penting buat citranya si Trump ini. Tapi keputusan cepat itu bukan berarti keputusan yang terbaik. Tarifnya ini punya konsekuensi besar yang seringkali merugikan konsumen dan pelaku industri sendiri, seperti pisau mata dua. Dampak ke negara lain. Negara yang jadi sasaran tarif pasti kena pukulan. Contohnya ketika tarif diberlakukan pada baja dan aluminium dari China, pastinya banyak pabrik di sana yang harus kurangin ekspor tuh. Permintaannya nurun, produksinya melambat, dan akhirnya terjadi PHK massal. Sebagai respons, negara-negara ini juga menaikkan tarif terhadap barang dari Amerika. Inilah yang kita sebut sebagai perang dagang. Bukan cuma dagangannya yang kena, tapi hubungan diplomatiknya juga jadi tegang. Perdagangan global jadi nggak efisien, dan ini berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi dunia. Oke, kita ngomongin dampak ke Amerika Serikat itu sendiri. Ini bagian yang paling sering diabaikan. Meskipun niatnya untuk ngelindungin si Amerikanya, tarif justru menaikkan harga barang bagi konsumen di Amerika. Logikanya kan banyak barang impor ya. Barang elektronik, otomotif, bahkan kebutuhan pokok jadi lebih mahal karena banyaknya komponen yang diimpor. Selain itu, produsen lokal juga kesulitan, bos. Banyak yang masih tergantung pada bahan baku luar negeri. Ketika biaya bahan baku naik karena tarif, mereka terpaksa memotong produksi atau menaikkan harga jual. Konsumennya jadi korban utama. Nah, ini yang jarang dibahas sama orang. Hubungan plafon utang Amerika Serikat. Tahun 2025, Amerika Serikat menghadapi ancaman krisis plafon utang lagi. Pemerintah ini butuh pemasukan tambahan, dan disinilah tarif bisa membantu. Karena pajak impor bisa langsung menambah pendapatan negara. Dalam jangka pendek ya, ini solusi jangka pendek. Tarif bisa kasih cash flow cepet, tapi kalau berlebihan, bisa memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jangka panjangnya justru bisa memperburuk defisit dan mempercepat ketidakstabilan fiskal, efek global dan mata uang. Ketika tarif diumumkan, pasar global pastinya langsung respons ya.
mulai dari stocks, kripto, obligasi, itu semua kena dampaknya. Investor cabut dari aset beresiko. Mata uang negara berkembang itu makin melemah. Dolar Amerika Serikat bisa menguat karena ya jadi safe haven. Tapi juga bisa ketekan ya karena ketidakpastian terhadap Trump tarif ini. Volatilitasnya meningkat, nilai tukar jadi sulit diprediksi. Semua ini menciptakan lingkungan yang nggak pasti bagi pelaku bisnis, apalagi investor ya. Di sini kripto mulai dilirik. Bitcoin dan aset digitalnya dianggap sebagai alternatif dari sistem keuangan tradisional. Ketika saham jatuh, inflasi naik, dan mata uang fiat bergejolak, investor ya mulai garu-garu kepala. Mau invest kemana nih ya? Jadi mereka mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Seperti yang terjadi baru-baru ini saat tarif diumumkan ulang oleh Trump. Bitcoin sempat drop karena pada panic selling, tapi ya langsung rebound tuh dalam beberapa hari ke depan. Ini menandakan bahwa makin banyak orang yang ngeliat kripto itu sebagai hedge terhadap ketidakpastian makroekonomi. Kalau lo ingin menghadapi ketidakpastian ekonomi ini dengan strategi yang lebih solid, lo bisa manfaatin fitur-fitur yang tersedia di Binance, exchange terbesar secara global. Yang pertama, lo bisa gunakan press alert untuk tahu kapan harga Bitcoin naik atau turun secara signifikan. Yang kedua, lo bisa belajar tentang pengaruh geopolitik ke pasar modal, ke kripto, ataupun ya makroekonomi secara general lewat Binance Academy. Lalu lo bisa cek forum, ngecek sesama investor itu lewat Binance Square. Jadi ya yang terakhir ya, lo bisa simpen stablecoins, lo bisa simpen USD. Kalau misalkan lo bingung untuk beli USD gimana dari Indo gitu ya, lo bisa langsung beli stablecoin USDT di Binance dalam bentuk FDUSD atau USDT. Di dunia yang makin kompleks ini, satu kebijakan bisa memicu efek domino ke seluruh dunia. Tapi dengan informasi yang tepat dan alat yang mumpuni, lo bisa tetap selangkah lebih maju. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, stay sharp, stay smart.